saya pahabong jika dalam sesi kedua ini. Jadi salam cerdas Sarawak. Jadi jiman itu lo senyebong tejoh selitak telok orang dalam dati joh persepuluhan nih. Jadi jiman nih dalam poin yang kelima telok sehenang persepuluhan zaman PB, zaman perjanjian baru, persepuluhan zaman perjanjian baru. Jadi dalam dua telok bekali asal dahok persepuluhan nah mendahun dalam Alkitab tam itu ya asal dahok naman dahun Ibrani langkuma Asir. Jadi halam dahunnya nina nah apo dekato. Jadi ada nasal dahok persepuluhan lang antam jam halam Alkitab. Jadi tampun ujam persepuluhanan nih karena sebahagian ataupun ji adat hukum halam Taurat Musa. Jadi persepuluhan ini halam bahagian cukim. Jadi Taurat Musa dan pun nama tu puluh telok misbot. Jadi persepuluhan ini hanya halam hukum Taurat Musa. Jadi nak halam aturan cukim. Gimana itu langsung hinang persepuluhan halam perjanjian baru. Jadi nunok tok nak. Jadi umat perjanjian baru na umat alam yang terikat dahin hukum Taurat Musa. Jadi umat perjanjian baru jidun terikat dahin hukum Musa. Tapi bahi ita pelemana dahin sayu bahi ita ala persepuluhanan nih jadi ji amalan halam uripta letina ita mengikat ita sendiri haida hukum Taurat anan. Jadi persembahan persepuluhan hanyalah kewajiban bagi orang-orang Israel yang hidup di bawah perjanjian lama hati hida Taurat Musa. Jadi persepuluhanan ini anatol anna langlana suma untuk kelunan Israel alang haida Taurat Musa. Jadi minta hinang mentegu dah mepang persepuluhanan nih dah aja mepang nak daleh dah sendiri. Tapi dah geri persepuluhanan tiha Yerusalem. Mentegu duman pertama dan duman kedua. Anan hukum ataupun syarat ataupun cara pengumpulan persepuluhan. Mentegu duman ketelau. Persepuluhananan anda lo ha pintu gerbang putung daleh awan kunan Yahudi tet. Awan kunan Israel nan murid supaya kelunan Lewi orang asing doh balo anak ula kelunan lang miskin dan ne ala bahagian dah. Jadi awin nun kelunan Lewi ataupun orang Lewi anan te ala bahagian halam persepuluhan tapi dah jidun te tanah nuran ke kelunan lang miskin dah jenatang urip jadi dah memerlukan persepuluhan. Jadi hukum persepuluhananan anatol halam Taurat Musa supaya kelunan lang memerlukan kelunan lang jatang urip dan ala bahagian. Jadi hitam perlu paham, hitam perlu jam, hitam umat perjanjian baru ini jinun murid haida hukum Taurat anan. Jadi nun pulah tak sangikem nah Taurat ati halam murid tak.
Orang Kristen yaitu umat perjanjian baru tidak lagi hidup di bawah perintah hukum Taurat. Karena Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, menggenapi dan membatalkannya. Hukum Taurat Musa tidak. Nah, jadi Tuhan Yesus ini menggenapi dan membatal hukum Taurat lang 6 atau 10 telonan. Tapi bahat meran. Nah. Bahat meranan. Jadi ayat Galatia telok ayat 10 telok 2 nuni, Galatia pasal telok ayat 10 telok 2 nuni. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus terkutuk tawit kenan hukum Taurat anan. Iha terkutuk, iha dihukum, iha uga hukum, tapi kena hukum Taurat anan. Jadi nun pula telok lang do kriani sang na hukum Taurat, ya kan? Jadi sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus teguhan nih usun tanah 2000 lebih duman lang ulalo iha kelunan. Iha nih halam bentuk kelunan. Iha nih sebagai kelunan. Jadi teguh hak mati sebagai kelunan nanda membatal hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi persepuluhan ini salah satu perintah hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus sebagai kelunanan anda, hanya membatal segala perintah dan ketentuan Taurat anak. Jadi tapi kiran persepuluhan anak, perintah hukum Taurat nak terbatal. Nak terbatal. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ananda Hundu Efesus 2 ayat 25. Jadi menteguta bahasa ayat alam katok Tuhan. Kita perlu hindang konteks. Oleh konteks sebelum dan konteks selepas. Jadi yang tak hindang nun tawid daho anandang nyemu. Tak selidiki. Jadi peldah tak menyelidiki, sejibuh tak kelalu timah, supaya kita mengetahui apa yang ingin disampaikan. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, ini jelas. Jadi ajaran Taurat ajaran kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat. Jadi umat perjanjian baru bukan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah hukum Kristus. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Jatuh ke bawah hukuman Allah. Pengetahuan tak joh Taurat aninah lengan Paulus kuma majam tok tak itu lalu. Pengetahuan nak tak joh Taurat aninah. Jadi ihak jenana halam uripna ihak mengenakan Kristus. Jadi hak ke Paulus bara hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Amin urip Paulus jamleh hak mengenal Kristus, ihak murip berpandukan Taurat. Ihak murip ngioh nulang Taurat ajal teh ake bara halam sempurna halam melakukan Taurat ya sempurna ya sempurna. Tapi setelah ujam Kristus, setelah habung Yesus, ihak dia mengenakan Taurat anak muridna. Ihak mengenakan Kristus. Alang lebih sayu mau Taurat teh. Orang Kristen tidaklah diberkati atau dikutuk
atas dasar memberikan atau tidak memberikan persembahan persepuluhan. Abin kurang Kristen jinun teh kaitan dengan perintah hukum Taurat. Jadi sama ada mai dan mai persepuluhanan jinun teh melibatkan berkat ataupun kutukan. Jinun teh melibatkan berkat ataupun kutukan. Tapi Tuhan Yesus terkutuk hausun ke salib